Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa dini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan pada sore hari ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW, beserta kepada para ulama, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya semoga berzaman. Amin. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah SMK UMI Ayah Muklis, yang kami hormati guru-guru SMK UMI, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat kami. Terima kasih sudah hadir dalam kajian sore hari ini, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini akan meningkatkan perbuatan baik dan pengetahuan kita akan meningkat. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Jessie dan Anita akan membacakan susunan acara kajian sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua bacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti ceramah oleh Ayah Muklis, yang keempat sesi tanya jawab, dan terakhir penutup dan doa. Itulah susunan acara kajian sore hari ini. Semoga berkah dan berjalan dengan lancar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk membuka kajian pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian sore ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sylvia dan Nabila. Untuk Sylvia dan Nabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah
Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dari ayat-ayat tersebut bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu kajian oleh Yang Muklis. Kepada Yang Muklis kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi sehat walafiat, masih diberi motivasi yang kuat untuk mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah-mudahan ngumpulnya kita di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya suara ayah agak serak kayak orang tua nih, yang udah tua ya. Ya alhamdulillah. Minggu yang lalu ya, kalau nggak salah saya udah diumumkan, tapi kebetulan saya nggak bisa ya. Itu membuka berapa itu? Minggu ketiga yang lalu ya. Ya, karena kebetulan ada keluarga datang, keluarga istri dari luar kota dan ingin bermalam di rumah, maka mau tidak mau saya harus menghormati tamu. Maka minta izin sama Bu Leni, minta digantikan sama siapa begitu. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita kumpul ya. Alhamdulillah ayah walaupun semalam meriang, batuk tak kuat, tapi alhamdulillah tadi pagi agak enakan badannya. Waktu hari kapan itu, hari Kamis Bodin nelfon ya, Bodin ya. Waktu hari Kamis, hari Rabu Bodin, hari Rabu ya, lupa saya itu. Rabu Kamis Pak. Hah? Rabu Kamis kayaknya. Rabu Kamis ya. Iya. Ya kondisi badan lagi kurang fit banget ya. Tapi alhamdulillah dari Jumat pagi agak enakan dan bisa jalan ke sini. Anak sekalian, kita diciptakan oleh Allah ya sebagai khalifah. Apa pengertian khalifah sebenarnya? Apa khalifah? Syafi'i, apa khalifah? Pengertian khalifah. Istakhlafa yastakhlifu. Apa? Khalifah dengan khilafah beda ya. Kalau khilafah bentuk bendanya ya. Kalau khalifah itu orang ya. Apa ya? Pengganti betul. Salah satu artinya pengganti atau wakil yang mewakili. Jadi Allah berkata di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya tulis ya, gitu. Dikit-dikit masih ada bekas pesantren. Ini ada ininya nih, isinya. Ini ya, ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, karena dia dimatiin khalifah, asalnya khalifatan jadi khalifatan
Itu karena dia maf'ul, karena dia objek. Ini kata Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya ja'il, ya, ini pakai isim fa'il. Kalau pakai fi'il mudhari, ya ja'alu. Itu kan dia pakai isim fa'il. Ja'ilun, aku menjadikan. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah fil ardi, di muka bumi. Ini maf'ul belakang, ya, keterangan ini di depan, di tengah. Nanti dalam bahasa Arab itu ada kayak begitu, khobar muqaddam, khobar muakhar, dan seterusnya, ya. Kami kata Allah, sesungguhnya aku. Jarang-jarang Allah menggunakan kata saya. Allah lebih banyak menggunakan kata apa? Kami, nahnu, ya. Tapi di sini Allah menyatakan dirinya langsung saya. Artinya egonya dia tunjukkan. Ya, saya, sesungguhnya saya. Ja'ilun fil ardi khalifah, yang menjadikan manusia di muka bumi khalifah, sebagai khalifah, ya. Ini fungsinya maf'ul, kata objek penderita, tapi juga dia berfungsi sebagai hal. Hal itu penjelasan, apa sih gitu, yang menjelaskan. Misalnya kamu pergi ke sekolah pagi-pagi. Nah, pagi-pagi itu hal namanya, ya, memberikan penjelasan tentang waktu. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang status, ya, status manusia sebagai khalifah. Begitu. Hebat kan? Nah, karena dia sebagai khalifah, maka konsekuensinya, ya, maka dia harus melakukan apa yang disebut dengan bahasa kerennya ini, bahasa ininya ya, interaksi. Dia bisa melakukan interaksi. Apa interaksi itu? Kalau diterusin sedikit, ada interaksi sosial. Anak sekalian, singkatnya karena waktu kita terbatas, ya. Tapi nanti mudah-mudahan kalau ada pertemuan-pertemuan ini kita bisa bahas lebih dalam lagi, ya. Begitu. Ini materi kuliah sebenarnya mengenai sosiologi, nggak apa-apa, ya. Sosiologi agama, sosiologi Islam. Jadi interaksi sosial ini, manusia ini keberadaannya justru, nah ini coba diingat nih, ya, keberadaan manusia justru bukan ketika dia sendirian. Aneh ya? Ketika dia sendirian, apakah dia manusia? Betul, manusia. Tapi eksistensi dia sebagai manusia itu dipertanyakan. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Karena dia makhluk sosial, maka konsekuensi logisnya, ya, konsekuensinya dia harus bergaul, ya. Dia bergaul, harus berinteraksi dengan lingkungan. Nah, Quran ini panduan kehidupan kita manusia. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, kan? Begitu. Bukan untuk hanya hidup di akhirat nanti, bukan. Tapi untuk hidup di dunia. Sehingga di dalam kita nanti berinteraksi pun di dalam agama kita itu banyak ayat-ayat Quran. Salah satunya tadi yang dibacakan oleh Ananda, siapa namanya? Ya, Silvi. Betul tadi? Nabila Silvi. Ya, itu salah satunya yang dibacakan oleh ayat surat Al-Hujurat, ya. Ayat berapa tadi? Ayat 11 sampai 12. Ya, itu memberikan penjelasan kepada kita tentang ini. Jadi gini, nah. Jadi orang mengukur ini, maaf ya, ini ilustrasi sebentar. Kalau kamu melihat ada orang yang meninggal, ya, di ujung ke ujung, gitu, belum sampai rumahnya, udah masih jauh dari rumahnya, udah banyak karangan bunga. Artinya orang apa itu? Nah, orang penting, orang dikenal, ya, betul nggak? Kemudian yang apa namanya? Ya, alhamdulillah teman saya itu ada kelas tapi dia hebat, ya, gitu. Itu waktu meninggal dari jalan raya itu, sampai ke rumah yang di komplek itu nggak cukup, ya.
bukan hanya karangan bunga itu bukan hanya dari lokal Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia datang itu. Nah, tapi kita lihat bandingkan ada orang meninggal nih, sepi aja nggak ada orang yang datang, cuma dia 1, 2, 3 orang. Kita bisa mengatakan apa? Orang itu orang yang tidak dikenal, ya betul. Kemudian, ya Syafi'i mau nikah. Wah, yang datang semuanya ribuan. Ya, saya kok nggak diundang nih? Wah, marah sama teman-temannya. Udah kebanyakan soalnya. Artinya apa saat itu? Orang dikenal, ya, gitu. Tapi kalau Syafi'i nikah, diam-diam, jangan dikasir ya. Ya, dikenal ya di sekitarnya. Artinya keberadaan manusia itu bisa dilihat dari apanya. Keberadaan manusia bisa dilihat dari apanya, dari aspek apanya tadi, aspek interaksi sosial. Semakin dia berkembang, ya, semakin dia maju dalam kehidupannya, maka dia semakin apa? Semakin tinggi tingkat interaksinya, nggak terbatas. Sekarang kamu kan terbatas, hanya anak teman-teman sekolah, ya. Mungkin di rumah ada teman-teman pun terbatas. Tapi nanti ketika kamu jadi orang, wah, teman kamu banyak sekali, ya, begitu. Itu salah satu sebab Indonesia kecolongan. Kenapa? Ya, karena dia artis bisa jadi anggota DPR. Ya, banyak orang pintar, orang hebat, tapi dia nggak terpilih karena dia nggak begitu nggak dikenal di medsos, betul nggak? Nah, jadi sekali lagi, kita ini adalah makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Kenapa? Kenapa kita disebut makhluk sosial? Ya, betul, karena kita butuh orang lain. Tolong perhatiin, ya. Kita mulai dari kecil aja kita sudah butuh orang, mulai lahir. Apa kita bisa lari sendiri? Tapi lihat anak kucing, dia lahir bisa jalan, bisa cari makan sendiri, bisa. Tapi kita manusia bisa, dibantu sama siapa kita? Kita bisa pakaian kayak begini sekarang karena apa nih? Ada orang lain, ada tukang jahitnya, betul. Ada yang jahit, ya. Ada yang ini nggak kerja di pabrik tekstil, ada, ya, betul nggak? Ada yang nanam pohon tekstil, pohon apa namanya, buat dibikin tekstil. Belum lagi yang kimia kan, campuran bahan kimia. Semua ini adalah hasil orang lain, dibantu orang lain. Bisa kita bikin sendiri, Pak, baju? Nggak bisa, orang lain. Nah, itu sebabnya nanti kita lihat kenapa Allah begitu sangat membenci kepada orang yang punya watak sombong. Kenapa? Sebenarnya bukan gini. Kalau dalam teori kejiwaan ya, teori psikologi ya, orang yang sombong itu sebenarnya orang yang patut dikasihani. Sebenarnya, kenapa? Dia tergolong orang yang sakit jiwa. Sehingga dia sombong. Ya, kasihan Allah, makanya jangan kamu sombong. Sombong itu hanya hak Allah. Sombong itu hanya hak Allah. Manusia tidak berhak untuk sombong. Begitu. Itu kita tahu juga nanti ya, sebentar nanti. Jadi kalau orang sombong itu artinya sebenarnya dia menutup diri dari pergaulan. Dia nggak mau gaul, itu sombong. Yang rugi siapa akhirnya? Orang lain apa dia? Dia sendiri. Itu salah satu contoh ya. Oke, kita lanjut lagi sini. Nah, interaksi sosial ini kemudian ada yang disebut dengan tadi relasi sosial ya. Apa relasi? Relation apa? Sosial. Relation apa? Social relationship ya. Ada relasi sosial. Nah, dalam interaksi ini, nah ini makanya nanti kita lihat ke Quran nanti, sungguh benar-benar Quran hebat. Quran kita komprehensif ya nak ya, panduan untuk kita hidup.
Coba masalah pergaulan aja diatur nggak dalam Quran? Diatur kan? Kau kamar mandi aja ada aturannya. Ini masalah diatur. Coba sampai sedetail ini nanti diatur. Nah, sekarang kita bicara teorinya dulu ya. Ketika manusia ini berinteraksi itu ada dua, nggak paling nggak. Gitu. Ada yang disebut dengan asosiatif dan ada yang disebut dengan disosiatif. Tadi Quran udah kasih solusi itu, ya. Wala yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Masih apa ayat itu tadi? Hah? Yang dibaca. Tadi itu yang dibaca sama kamu. Ya. Wala tamizu anfusakum wala tanabalu bil alqam. Bisaris melfusuku ba'dal iman dan seterusnya ya. Nah, apa asosiatif ini? Gitu. Yang kita inginkan dari sosial ini, hubungan sosial ini melahirkan apa yang kita sebut dengan tadi asosiatif. Apa asosiatif bentuknya? Ada kerjasama di dalamnya. Ya, betul nggak? Ada kerjasama. Karena kita sadar kita makhluk lemah, tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain. Karena masing-masing butuh dengan orang lain, maka terjadilah apa itu dengan kerja sama. Ya, nah ini asosiatif namanya. Tapi ada juga yang nanti lahir disosiatif. Ya, di rumah misalnya, ada interaksi nggak di rumah? Ada. Kamu dengan orang tua ya, dengan kakak, dengan adik. Terjadi nggak? Kadang-kadang terjadi apa yang kita sebut dengan disosiatif. Apa tuh? Lawannya asosiatif, disosiatif. Ada konflik nggak? Ada konflik. Benar ya? Jadi, nah kalau kita lihat kayak ini, ya teorinya nih, Quran udah bilang nih. Maka kalau kita bergaul dengan manusia sesama manusia, pasti akan ada kerjasama timbul. Kesadaran untuk bekerja sama di antara manusia itu. Tapi di balik itu pun ada yang disebut dengan disosiatif. Pasti akan muncul adanya konflik. Gitu. Konflik itu pertentangan, ya. Nanti bentuknya ada konflik, gitu ya. Nah, diapun ini lah, ya. Ada yang namanya konflik, ada yang namanya kontravensi. Nah sekarang menjelang pemilu banyak kayak gini nih. Apa kontravensi? Nah, konflik kepentingan ada nggak? Kamu dengan ibu kamu, dengan orang tua kamu konflik gara-gara misalnya kamu mau kemana, ibu kamu kemana, konflik nggak? Konflik. Kamu bisa konflik nggak dengan teman? Bisa. Itu sesuatu yang wajar nah sebenarnya. Kita hidup nggak bisa enggak, pasti ada konflik. Tapi yang penting lah bagaimana kita menjauhi namanya konflik tadi. Makanya nanti di sini ada ya. Nah, ada konflik, ada kontravensi. Apa kontravensi? Kontravensi gini nah, ya. Pernah dengar nggak ada fitnah? Hoax. Nah, hoax itu bentuk kontravensi namanya, ya, kontravensi. Ya, ada. Terus apa lagi bentuknya? Ada konflik, ada perang nggak? Kehidupan manusia ada perang nggak? Ada perang. Ya. Benar enggak? Dalam kehidupan manusia ada perang? Ada. Jadi perang itu sebenarnya sebagai sebuah apa tuh? Kalau kita berpikir dari teori ini, logis apa enggak? Logis enggak? Logis, masuk akal. Namanya orang manusia pasti ada konflik, pasti terjadi kontravensi. Apa salah satu bentuk dari kontravensi? Bentuknya apa tadi? Fitnah, hoax, ghibah. Tadi ayatnya udah dibaca itu. Bentuk kontravensi itu ghibah. Ya. Perang. Gitu. Sekarang ada perang nggak nih di dunia nih? Nah, perang antar Rusia sama Ukraina. Nanti perang lawan apa lagi?
Kita aja sekarang di medsos rame banget nih, siap-siap perang dengan Cina. Ya, gitu. Udah siap udah. Kenapa tadi di sini? Makanya ya, bagaimana di dalam Islam itu ini sudah dibaca sama Al-Qur'an, sudah dirada ini. Ya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian kalau asosiatif, nah bentuknya apa tadi? Ada kerjasama, ada saling tolong. Atau kalau dalam bahasa agamanya apa tolong menolong? Ta'awun. Apa namanya? Ta'awun. Ini istilah-istilah yang harus dipaham. Ta'awun itu saling, ta'awanu, ya ta'awana ya ta'awanu, ta'awun. Ta'awun itu bentuk masdar. Saling memberi pertolongan. Ini yang harusnya diperbesar. Ada kerjasama, ada ta'awun, ada saling amar ma'ruf nahi mungkar, ada nggak? Saling mengajarkan yang baik, ya, mencegah yang mungkar. Itu bentuk-bentuk, namanya bentuk-bentuk asosiasi. Ya, ada joint venture kalau dalam dagang, ada apa? Ada saling apa namanya? Kerjasama, ya, dalam bisnis dan sebagainya. Itu namanya joint venture. Nah, ini asosiatif maksudnya. Ya, begitu. Nah, sekarang tadi kembali ke pokok persoalan. Ya, ini Allah nih. Ya, nggak boleh sih. Tolong dibuka Ali Imran ayat 112. Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu. Udah? Ali Imran ayat 112 kalau nggak salah. Ali Imran itu surat ketiga. Dan Al-Baqarah. Terus Ali Imran ayat 112. Udah ketemu? Udah, coba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, duribat ini kaitannya dengan ini ya, Pak, asbabun nuzulnya ya. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi eksklusif mana? Eksklusif nggak orang Yahudi? Eksklusif ya. Oke, kita artikan dulu deh. Duribat alaihimuz zillah. Coba Nabilah baca artinya. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegangan pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, kalau sampai situ dulu ya. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah. Udah sering dengar kali ini ya. Hablum minallah, ya. Kemudian hablum minannas. Ini juga udah sering kamu dengar. Nah, hablum minannas ini, nah, ya tadi ini nih yang namanya interaksi atau social relationship. Kata Allah, ditimpakan kehinaan bagi orang yang tidak membangun silaturahim, membangun hubungan kepada Allah, ya, dan membangun hubungan kepada sesama manusia. Namanya. Jadi semakin orang itu mulia, sebenarnya semakin dikenal dia. Semakin dia hablum minannas, ya, begitu. Tapi semakin dia menyendiri, ya, semakin dia sendiri menyendiri, semakin dia tidak melakukan hablum minannas. Jadi ini dua ini ayat ini perintah bukan?
Perintah bukan? Perintah. Ya, tapi langsung perintahnya tidak nyuruhnya langsung ke akibatnya. Ini ayatnya sebetulnya tekanannya luar biasa. Kenapa? Dia menjelaskan langsung kepada akibat. Benar. Kalau perintah makan, ada akibatnya enggak? Enggak ada, baru belakangan. Tapi kalau ini langsung duribat aneh muncul. Ditimpakan kehinaan. Azillah itu kehinaan bagi manusia yang tidak melakukan hubungan baik dengan Allah dan melakukan baik dengan manusia. Benar ya? Nah, jadi kalau kita nggak melakukan hubungan dengan, nggak melakukan interaksi tadi, ya, tidak bersosialisasi kata orang sekarang, maka kita juga sama dengan melanggar aturan Allah. Paham nggak maksudnya? Nanti bisa biar nanti ada tanya jawab ya, tanya jawab ya. Silakan bertanya mengenai pergaulan, ya. Ini jadi gini nak. Jadi kalau kita bergaul sama orang, berkenalan sama orang, saya bergaul dengan manusia ini karena Allah yang perintahkan. Sekarang saya mau tanya nak, ayat ini ada nggak yang menjelaskan tentang agama? Manusia agamanya sama. Kita boleh bergaul hanya dengan agama yang sama? Nggak ada. Kita ini bergaul dengan yang sukunya sama, ada nggak? Nah, ini nas. Nas itu manusia. Umum. Lil am kata, bukan lil khusus. Ini umum, manusia secara keseluruhan. Ya, makanya di Quran tuh ada ya ayuhan nas, ada ya ayuhal ladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas itu seruan kepada seluruh manusia. Selama dia namanya manusia, itu terkena seruan itu. Nah sekarang ayat ini, hablum minan nas, kata Allah. Orang akan ditimpa kehinaan, ya, kalau dia tidak melakukan hubungan baik dengan Allah dan juga tidak hubungan baik dengan manusia. Siapa saja manusia. Allah tak membatasi di sini. Selama dia manusia, jangankan dengan manusia. Ya nanti kalau kaitan dengan ini kan sosial ya manusia ya. Kita punya ada hablum minal alam, mana tak? Kita menjaga hubungan dengan alam. Bagaimana? Ada hadis-hadisnya ayat Qurannya. Kita nggak boleh merusak alam. Boleh nggak merusak alam? Inna Allah yuhibbul mufsidin. Kata Allah sangat benci sama orang yang merusak alam, merusak lingkungan. Ya, itu kita berhubungan baik dengan alam. Ya. Bagaimana kita disunahkan kalau kita mau menyembelih hewan kurban, harus tajam pak pisaunya, harus tajam ya. Kenapa harus tajam? Supaya nggak menyiksa si hewan. Itu hubungan baik kita dengan hewan. Nggak boleh boleh nggak kita menyiksa hewan? Pernah dengar riwayat satu cerita perempuan, ya, dia pelacur nak, tapi dia melihat seekor anjing sedang kehausan. Akhirnya dia turun ke sumur, dia ambil air. Dia minumkan anjing tadi dengan air yang ada di sepatunya itu. Apa kata Rasulullah? Dia masuk surga? Masuk surga. Karena apa? Dia menolong anjing yang ditolong ya kehausan masuk surga. Tapi ada orang perempuan nggak lepas tahajud tiap malam. Tapi kemudian dia selalu ghibah, selalu hasud, dengki, ya, lalu menyebabkan fitnah. Apa kata Rasulullah? Perempuan itu masuknya neraka. Ya, ini sekedar gambaran, ya, bagaimana kita juga punya kepedulian dengan alam. Tapi sekarang kita dengan manusia dulu. Ya. Oke, kembali ke sini nah. Nah sekarang bagaimana kita bisa membangun ini, ya? Hubungan baik dengan sesama manusia. Ya. Waktu habis ya sayang. Nah, dengan manusia itu banyak ya. Nanti hubungan kita dengan orang tua. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan dengan orang tua kita. Bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman sebaya. Bagaimana kita berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kita. Ya, bagaimana perilaku kita ketika kita berjalan di tengah orang, ada orang duduk, bagaimana kita melakukan? Itu kan hubungan sosial. Boleh nggak kita
Yang salam siapa dulu? Yang berjalan apa yang duduk? Kode agama kita di sunnah Rasulullah yang berjalan. Yang jalan beri salam pada yang duduk, ya, gitu. Kemudian yang naik kendaraan beri salam pada yang berjalan kaki. Tidak sulit. Yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Itu aja diatur. Luar biasa Islam ini. Ya, beri salam itu. Supaya apa tadi? Yang diharapkan adalah terjadinya interaksi tadi yang berbentuk asosiatif, bukan yang disosiatif. Makanya ayat tadi yang kamu baca itu tolong dihafalin ya. Surah Al-Hujurat itu. Ya, ayat berapa tadi? 12. Ya, nanti dibuka juga ayat 9 dan 10-nya. Ya, di atasnya itu juga perlu dibaca. Ya. Saya lupa bunyi ayat 13 atau ayat berapa itu. Yang ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, lita'arafu ini kaitannya dengan ini. Interaksi. Kami jadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Begitu. Ya, ini tak mau dikupas panjang. Ya, sekarang lagi ramai mengenai toleransi dan itu nanti bisa kita bahas ya. Sekali lagi karena waktunya terbatas, paling tidak hari ini kita bisa paham bahwa manusia itu wajib sebenarnya bergaul. Tentu gaulnya gaul yang sehat ya. Kita tidak boleh menutup diri dari pergaulan. Kita bergaul dengan sesama manusia ya, nggak boleh menyendiri. Kalau ketika menyendiri kita menyalahi fitrah kita sebagai manusia ya. Orang yang selalu menyendiri sebenarnya dia menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Bergaullah, bergaul. Tapi pilih mana saya. Bukan, kita ingat harus seperti ikan. Ikan di laut tuh asin ya. Laut asin enggak? Tapi ikan hidup bertahun-tahun mati dia tidak pernah asin. Ya. Nah, kita begitu juga harus niru dia. Kita bergaul dengan sesama tapi kita tidak terpengaruh dengan pergaulan. Justru kita yang harus mempengaruhi kehidupan pergaulan tadi dengan nilai-nilai Islam yang baik itu. Begitu ya, Nak ya. Sementara itu dulu ya, mungkin nanti ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Muklis. Alhamdulillah rangkaian acara kajian sore hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih. Terima kasih pengunjung acara. Setelah penamparan kajian yang luar biasa, maka kita masuk kepada acara sesi tanya jawab. Kepada teman-teman atau guru ada yang dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut interaksi sosial, kalau sekarang kan Pak, kalau lagi jargonnya tentang modernisasi beragama ya, bahwa setiap agama itu benar. Ya. Iya. Sekarang itu kan ide-ide itu lagi sedang digencarkan gitu Pak. Jadi kayaknya ini akan terkait terhadap interaksi sosial kita sebagai kaum muslimin gitu ya. Kemudian ditambah lagi kan sekarang yang lagi viral itu adalah circle Pak. Kalau di kalangan remaja itu circle, geng-gengan gitu Pak. Kumpulan. Jadi kalau anak-anak remaja sekarang itu yang lagi tren itu circle pertemanan. Nah itu kan nanti juga akan mempengaruhi terhadap interaksi sosial dan yang nanti pengaruh juga ke sosial, hubungan sosial. Jadi ditambah lagi akhirnya nanti akan ada antipati ya. Kalau sekarang isu-isu yang ada terjadi yang saya baca di kalangan anak-anak remaja itu bahwa nanti itu kalau misalnya kan salah satu dari interaksi sosial itu akan ada timbulnya asosiatif ya, yang nanti itu timbul positif adalah amal
memberitahu. Kadang-kadang anak-anak tuh merasa siapa kamu, ini hak aku boleh melakukan hal seperti ini. Bagaimana gitu kan untuk dalam pandangan Islam memandang bahwa biar circle ini kan tidak ada, mungkin emang kalau circle boleh kita memilih pertemanan gitu ya, tapi memang yang baik. Tapi kan kalau sekarang itu kalau yang di media sosial itu kan circle pertemanannya itu lebih ke mencontoh ke hedonis gitu Pak. Jadi lebih jadi akhirnya membentuk pertemanannya itu yang lebih materialistis daripada yang memilih kemanfaatan ke arah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, bagaimana kita gitu sebagai kaum remaja muslim menyikapi isu-isu yang seperti ini, biar kita kan kadang-kadang tidak secara tidak sadar kita pun melakukan hal yang seperti itu. Padahal di dalam ayat tersebut kan bahwa kita itu adalah khalifah, perwakilan gitu ya, yang nanti akhirnya yang memberikan kebaikan kepada umat yang lain, khususnya umat manusia. Itu untuk muslimnya Pak. Khalifah kita tuh kaum muslim itu kan sebagai khalifah, pemimpin ini gitu yang akhirnya nanti akan memberikan kebaikan kepada lingkungan kita sendiri. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang masalah kondisi sekarang ya masyarakat kita. Jadi makanya saya bilang sama Ibu Leni tadi, boleh tiap bulan pengurus OSIS kita ngobrol ya. Insya Allah ya nyiapkan waktu ngobrol-ngobrol dengan kamu ya tentang kehidupan sekarang ini, sehingga kita tidak terjebak oleh istilah-istilah yang disebut dengan modernisasi. Sekarang ada gagasan luar biasa yang disebut dengan the new order, the world is one. Ya, pernah dengar nggak istilah gini, Sapi? The new order, pernah dengar the world is one? Nah, pernah dengar? Jadi gini, nah sebetulnya dari sini nanti sebetulnya di kalangan di asosiatif ini itu nanti ada terjadi yang namanya kan interaksi tadi ya, interaksi yang bersifat positif atau asosiatif itu melahirkan yang namanya asimilasi kebudayaan. Nah, ini istilah baru lagi buat kamu itu ya. Asimilasi dalam istilah hukum beda tuh nak. Kalau asimilasi dengan dalam istilah hukum beda, misalnya si A dihukum nih, dia mau selesai hukumannya, maka dia dibebaskan untuk bermasyarakat. Misalnya kerja di perusahaan, di apa begitu, selama 3 bulan. Pernah dengar nggak asimilasi ini? Pernah dengar Ariel di penjara? Ariel Peter Pan. Nah, Ariel 3 bulan ketika menjelang selesai, dia dia asimilasi. Ya dilepas masyarakat, berbaur. Tapi asimilasi dalam masalah budaya ini beda pengertiannya. Asimilasi itu percampuran. Bisa begini nak. Ini siapa yang lupa namanya tuh ya Allah? Desti ya. Jesse Iskandar. Jesse ini asimilasi bukan? Hasil asimilasi. Ya. Ayahnya dengan ibunya melahirkan Jesse. Tapi Jesse bukan ibunya. Jesse juga bukan ayahnya. Itulah yang namanya asimilasi. Paham ya? Ayah saya Sumatera, ibu saya Sunda. Besar di Jakarta, asimilasi. Ya. Ini namanya asimilasi. Dengan adanya tadi kontak budaya, ya, gitu kita bergaul dengan sana sini, terjadilah apa yang namanya asimilasi tadi. Ya, paham nih. Sehingga begini, atau makanan. Sekarang saya mau tanya, bakmi, bakso yang kamu makan itu, nah ibu-ibu senang bakso. Itu sebetulnya makanan Indonesia bukan? Bukan. Tapi kita sudah terima itu sebagai makanan Indonesia. Bakso, somai, apalagi itu? Ya, dimsum. Iya, sampai sekarang di desa-desa pun ada.
Ya, begitu. Nah, itu makanan yang dulunya barangkali dari sana, tapi ketika di sini diolah terjadilah asimilasi yang mungkin bukan lagi makanan Cina itu. Banyak seni-seni udah terjadi asimilasi. Contohnya wayang. Wayang kita beda dengan wayang India. Padahal itu asli ceritanya dari India. Dari India kan. Tapi ketika ini sepertinya orang Jawa tuh wayang tuh punya orang Jawa. Padahal bukan. Itu dari India. Mahabharata cerita ini bukan. Ya, begitu. Begitu juga arsitektur di bidang bangunan, arsitektur ya sama. Rumah-rumah zaman kita kayak apa dulu, berkembang menjadi seperti sekarang ini. Itu terjadi proses asimilasi. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang begini, boleh gak asimilasi dalam bidang agama, dalam akidah khususnya? Kalau dalam agama dalam artian ini nggak masalah. Contoh ya, baju koko. Baju itu koko nama apa itu? Koko itu nama apa? Nama Cina. Saya manggil orang yang lebih tua dari saya manggil koko. Koko atau engkau. Kalau perempuan saya panggil apa kalau perempuan? Cici atau enci. Kalau udah agak tua saya panggil encim. Kalau lebih tua lagi saya panggilnya Pak Meh. Ya, Pak Meh. Itu Cina ibu-ibu yang udah tua gitu. Pernah dengar istilah empe-empe? Sampai iya ya. Empe-empe itu kan makanan Palembang, bukan makanan Palembang. Laki-laki yang udah tua itu panggilnya empe. Pak empe. Kalau perempuan meh, ya. Kalau laki-laki empe. Oke lah. Sekarang maaf ya. Mama itu panggilan orang Cina sebenarnya. Bukan panggilan orang Indonesia, mama. Ya, ya kemudian sekarang ya berkembang lah. Kemudian sekarang zaman yang ingatkan apa? Abi, Umi itu panggilan orang Arab kan sebetulnya, bahasa Arab masuk di sini, tapi itu sepertinya udah menjadi bahasa kita. Ya, orang dulu maaf ya, kakek-kakek kita dulu mungkin namanya banyak yang nggak bernama Arab. Itu ketika pulang haji ganti nama dia. Bener. Sampai enggak ya. Bentar lagi berapa enggak? Nah, ada juga yang ganti namanya, ada juga yang ganti namanya. Misalnya ya, namanya Tukiem. Nah, di kampungnya ke Jakarta namanya bukan Tukiem. Siapa namanya? Yemina. Kan gitu. Jadi ngetren lah. Ya, namanya apa namanya? Ini jadi dirubah-rubah gitu. Ini jadi Jackie, jadi orang gitu lah. Supaya lebih barat. Zaman itu banyak orang nama. Jadi nama malu kalau Pak Saifuddin itu namanya bagus. Dia malu pakai nama Saifuddin, diganti namanya. Misalnya apa? Bukan Saifuddin, bukan Udin namanya. Denny gitu. Terlalu banyak. Itu asimilasi. Jadi asimilasi itu perubahan ya. Itu akibat tadi interaksi. Ada lagi yang namanya akulturasi. Akulturasi itu percampuran kebudayaan, tapi masing-masing tetap bertahan, cuma saling memperkaya. Misalnya musik Indonesia diperkaya dengan datangnya musik-musik dari Barat. Gitu. Dulu misalnya orang Sunda dengan tahu terkenalnya dulu rebab ya, masuk gitar, main gitar. Jadi sekarang pakai gitar juga, pakai rebab juga, masuk organ. Di wayang sekarang ada organ enggak? Di wayang, kalau kamu pernah nonton wayang kulit yang golek apa? Ada organnya. Ya, itu organ. Nah, ya, tapi nggak menghilangkan ciri khasnya, justru memperkaya. Itu namanya akulturasi kebudayaan. Jadi ada asimilasi, ada akulturasi, ya, ada amalgamasi, ada. Itu nanti terserah. Nah, yang kaitannya dengan pertanyaan tadi nih. Pertanyaannya siapa?
Bu Risna, ini gimana nih kehidupan kita udah apa circle sekarang? Tadi dibaca ayatnya, ya, wala nisa umin nisain asa ayakuna khairam minhum. Kelompok perempuan jangan mencela kelompok perempuan yang lain. Kalau yang laki asa ayakunu khairam minhum wala nisa umin nisain asa ayakuna khairam minhum. Nah, ini sekali lagi juga hasil proses dari interaksi juga. Ada yang namanya tadi ya apa? Aduh saya jadi bicara ini nih bicaranya bagus sih pertanyaan gue ini. Jadi membuka semua teman-teman ya. Nanti ada ini istilah kalau istilah sekarang circle ya. Tapi kalau bisa sosiologinya nih in group antropologinya. Ada in group, ada out group. Benar nggak? Ada peer group. Ya. In group ini gini Ini misalnya nih kelompok OSIS ya. Ini in group nih. Out groupnya siapa? Yang bukan pengurus OSIS. Kamu kelas berapa 10 berapa? 10 1. Kamu kalau dicuekin 10 1 jelek-jelek sama 10 2 kira-kira kesel nggak? Marah. Kenapa? Karena itu tadi ada Bagi ketua kelas dulu agak salah ya. Ini namanya in group. Itu akan lahir dengan sendirinya Karena gini setiap orang tuh punya apa ya? Beda feeling apa sebagainya. Kemudian akan kumpul dengan ini. Enggak disuruh kumpul ya bisa kumpul ya. Karena in group tadi ada persamaan apa misalnya gini ya. Ini demennya jajan. Ketemu nih, pasti akan apa? Pasti akan misalnya gini. Nih maaf di kelas nih, ada yang malas. Pasti cari teman yang malas atau teman yang rajin. Bagus. Tapi ketika gini maaf nih. Ya. Maaf ya. Bu Risna ngasih tugas, besok kumpulin ya Nak. Nah, besok kamu nggak ngumpulin. Besok nih, kamu nggak ngumpulin tugas. Kira-kira kamu nyari temen nggak yang nggak ngumpulin tugas? Pasti. Carinya yang belum kan? Bilang. Kenapa bilang? Wah, ada temen gitu. Jadi kalau diomelin nggak sendirian. Begitu. Nah, jadi kamu in group dengan siapa? Dengan sesama yang tidak mengerjakan tugas. Nah, itu yang tadi sama Bu Risna dikhawatirkan. Gimana dia pergaulan begini nih? Nah, itu. Perlunya tadi mindsetnya harusnya diisi. Kepalanya, pikirannya terus diisi dengan hal yang positif. Sehingga tidak terpengaruh oleh hal yang tadi. Sehingga akhirnya ketika kamu melihat orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik, kamu senyum. Dan kamu berdoa dalam hati, alhamdulillah saya dijaga sama Allah tidak melakukan hal yang seperti teman-teman itu melakukan. Begitu. Kenapa? Kamu udah gak enak aja gitu, terlalu dekat dengan. Tapi boleh gaul nggak? Boleh. Just hello aja. Hey, don't go well, gitu. Ya, boleh kamu menghujat dia nggak? Boleh. Kita menghujat pun nggak boleh. Yang justru kita doakan, ya Allah, alhamdulillah saya tidak terpengaruh dengan kehidupan yang seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa gitu, bisa berbalik baik begitu. Jadi bukan menghujat. Kenapa? Ketika kita menghujat orang, kita terkena ayat tadi itu yang baca si Nabila itu. La yashar qaumun min qaumin. Kamu jangan merendahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini terjadinya di masyarakat kayak gini. Circle tadi ya Bu ya. Dan circle itu kelompok dan kelompok. Nah ini in group, out group. Ya. Ini pasti ada. Kalau di SMA anak IPA pasti ributnya sama anak apa? IPS. Sekarang masuk sama IPA. Nah, IPA sama IPS gitu kan. Ini in group, out group. Ada peer group. Peer groupnya teman sebaya. Kenapa kamu malas jalan-jalan sama orang tua sekarang? Karena udah gak sebaya kan. Udah beda yang diomonginnya. Kamu lebih senang milih teman jalan sama siapa? Sama teman-teman dekatnya. Kenapa sih kamu sama mama? Nah, mamanya bisa marah. Aduh mah, bukan itu mah.
bete sama mama ngomongin apa kita diem aja. Iya, tadi pilgub ada pilgub ya, ada ini yang namanya mau tadi kelompok eksklusif. Ya, kalau eksklusifnya bagus boleh nggak? Boleh. Yang nggak bagus kan eksklusif yang tidak baik ya. Kalau nih, diingat nih, pasti nih ada perasaan ini, in group, out group. Ya, nanti ada yang namanya apa? Di masyarakat ada yang namanya apa? Stigma ya. Apa sih stigma banyak? Belum lagi nanti ada yang disebut dengan apa? Kalau ini rasis, ada nggak rasis ada nggak? Rasis. Sampai Ada lagi yang disebut dengan ya ini etnosentris. Apa etnosentris? Itu orang Sunda. Nah, ini ada ini etnosentris ini berbangga-bangga dengan kelompok ini. Ini etnosentris. Ya, Soviet maksudnya etnosentris. Ya. Nah, rasis, ini rasis antar bangsa. Misalnya orang Cina menganggap orang Melayu itu rendah. Atau orang dulu terjadi nggak? Bahkan kalau kita baca buku-buku, ya orang bule itu menganggap menjajah orang kulit berwarna itu sebuah kepantasan. Kurang ajar kan? Tapi menurut dia itu pantas. Orang kulit hitam, kulit berwarna itu dijajah. Kalau orang kulit putih, kenapa? Orang kulit itu merasa super. Bangsa yang lebih tinggi dari bangsa kulit berwarna. Gitu. Padahal dia lupa sejarah ya. Lupa dia sama sejarah. Dia bisa kayak gini karena sumbangan kontribusi dari orang-orang kulit hitam. Ya, kulit berwarna. Dan sekarang kebangkitan kulit berwarna di Afrika, di mana di Amerika luar biasa. Kemarin siapa? Lihat Prancis, pemain bolanya banyak kan orang apa? Orang kulit hitam, pemain bola Prancis. Ya, padahal kalau Prancis dari awal menurunkan pemain-pemain negronya udah pasti menang deh. Tapi dia kan enggak, separuh-separuh ditarik. Kalau udah kalah perlu dia serah dia ganti pemainnya, diganti semua. Baru dia seri, kemudian tos-tosannya. Nah, itu contoh. Tapi itu kemenangan Prancis itu sebenarnya kemenangan kaum kulit hitam. Itu diartikan seperti itu, nak. Ya, analisa sepak bola itu bukan hanya analisa pemain-pemainnya. Nah, jadi sekarang kaitannya dengan ini, bagaimana kita bisa lagi kaitan dengan adaptasi. Dan proses interaksi ada yang namanya adaptasi. Ya, orang sulit mau berinteraksi karena dia nggak bisa beradaptasi salah satunya. Tapi bagaimana kita bisa diterima, kita bisa beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman kita. Misalnya ibu nih, Bu Risma masuk ke kelompok sosialita. Kira-kira masih pakai baju begini nggak? Kalau ibu sosialita bajunya begini nggak? Tetapi masuk sana, gimana dia? Harus menyesuaikan kan? Gak mungkin dia pakai begini. Sepatunya haknya full mesti di ya pakai jenggot ya. Gak mungkin lagi baju begini. Sekarang maukah dia mengorbankan dirinya supaya dia diterima di kelompok sosialita? Dia korbankan dirinya, dia lepas bajunya. Naudzubillah kan? Nah, ini masalah adaptasi. Dan kita harus pakai gini, ada istilah. Ketika kamu sudah nggak bisa lagi di situ, jangan kamu memaksakan diri kamu di situ. Ya? Nah, kamu akan nanti akan depresi sendiri, mengalami depresi. Ya, tekanan mental. Nah, ini pertanyaan Bu Risma panjang sebetulnya, bisa dijawab tadi. Tapi kurang ya. Di Quran juga ada tuh, kullu hizbin bima ladahim farihu. Setiap kelompok itu dia akan berbangga-bangga dengan kelompoknya, ya. Itu ayatnya. Tapi kamu pelajari aja ya. Sementara ini ayat tadi soal Hujurat, ya 11, 12, 9, 10 itu semua kaitan dengan masalah pola sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia ini. Sehingga kita dimanapun kita bisa
menempatkan diri tanpa kita harus meninggalkan jati diri kita. Maaf ya, bisa nggak gitu? Kamu di sekolah pakai jilbab, keluar tuh, aku kalau pakai jilbab kayaknya nggak diterima nih orang. Akhirnya lepas kerudung gitu kan. Aduh, saya kalau pakai gamis kayaknya nggak bisa diterima nih. Nah, misalnya kayak gitu. Itu pasti akan ada konflik namanya, konflik interest, konflik keinginan ya. Yang jadi masalah sekarang tadi bagaimana kita bisa masuk ya ke semua orang tanpa harus kita meninggalkan diri dan orang menerima kita. Nah, gini salah satunya apa modalnya? Soal ini. Kalau kamu bergaul dengan orang, bukan orang nggak melihat wajahmu yang cantik atau gantengnya kamu enggak. Yang dilihat apanya kepribadian kamu. Kamu pakai jilbab nih, ya, kamu masuk di kelompok yang ini, mereka segan sama kamu. Kenapa? Wah, dia orang pintar loh, wawasannya luas. Nah, gitu. Komunikasinya enak, tidak menjudge. Kan ada orang pakai menjudge, suka langsung menjudge gitu. Itu orang pasti nggak disukain orang. Gitu, paham ya? Jadi dia itu masuk gitu, dia diterima, bahkan dia menjadi anak yang berwibawa di situ, di teman-temannya, disegani. Gitu. Nah, intinya apa tadi? Dia punya guru yang baik, punya brand yang baik. Nah, ya banyak itu di perguruan tinggi dia pakai jilbab tapi dia bisa jadi tokoh di situ, bisa nggak? Bahkan di Australia ada senator berjilbab sekarang, masuk Islam mualaf, dia bisa ngomong, dia masuk jadi senator, hebat kan gitu. Artinya dia bisa. Tapi sekali lagi gitu tadi tantangannya luar biasa kalau kamu masuk ke lingkungan yang mindsetnya berbeda, pasti gitu ya, pasti berbeda. Yang ayah harapkan, ibu-ibu di sini mengharapkan bagaimana kamu bisa masuk tanpa kamu tidak menanggalkan jati diri kamu sebagai seorang muslimah. Ya, begitu. Itu aja barangkali. Ya, nanti tambahan nanti bisa dikembangin lagi, ini banyak sebetulnya yang bisa dijelaskan, mungkin dalam waktu 1-2 jam. Ya. Sekarang 1 jam semua ya. Iya, ini jadi banyak ya sebetulnya. Ini baru pembukaannya sebetulnya. Kita belum bahas yang lebih dalam lagi. Karena hablum minanas itu kan banyak tadi, dengan orang tua, dengan orang yang lain agama gimana. Ya kan itu perlu dibahas. Tadi ada moderasi, toleransi. Kita harus toleransi enggak? Harus toleransi. Kaitan dengan tadi al-kafirun misalnya, itu kan kait toleransi sebenarnya. Tapi bagaimana perkembangan sekarang ini ya, itu perlu kamu paham juga. Sekarang ada istilah moderasi. Ya, saya ada bukunya moderasi, tentang moderasi itu pidatonya Menteri Agama waktu dapat gelar Dr. Honoris Causa dari UIN Jakarta. Kebetulan Lukman Hakim itu sekretaris saya waktu saya masih aktif di remaja masjid dulu. Nah, dia sekretaris umum, jadi rumahnya di Kebayoran Baru itu di Jalan Dharma Wangsa, sering kita pakai rapat dan sebagainya. Ya, tapi dia bagus nasibnya bisa jadi menteri, ya, terlepas dengan kekurangannya. Tapi sebagai kita sesama manusia tetap kita berinteraksi, berhubungan. Ya, pahamnya beda sekarang, ya wajar, gitu ya, ada perbedaan. Tapi kita sebagai manusia tetap kita silaturahim ya, begitu. Itu aja barangkali mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat buat khususnya buat kamu, buat kita semua. Dan saya ingin anak SMK ini bisa unggul ya. Unggul dalam akademik, juga unggul dalam bidang-bidang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf bila itu wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rangkaian acara kajian sore hari ini telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Ayah Mukhlis yang telah memberikan kajian dan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ayah Mukhlis bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kajian sore hari
dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Amin. Amin. Kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kata yang salah kurang menyenangkan di hati. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi